Halo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas Man United versus Brentford. Tandingnya itu di home. Tandingnya home. MU seperti biasa secara formasi 4-2-3-1, defaultnya banget gitu kan. MU banget 4-2-3-1. Hampir 10-11 pertandingan terakhir di bawah Carrick selalu pakai formasi 4 back, meskipun di lapangan lebih sering pakai 3 back, meskipun di lapangan teknisnya lebih banyak posisi 3 back. 4-2-3-1, pemain yang masuk hampir seperti yang biasa kita lihat. Lamens kiper, Aiden Maguire di belakang central back, kanan kirinya Luke Shaw, Dalot, tengahnya itu Casemiro sama Kobe, depannya Bruno, kanan kirinya Ahmad sama si Brian, strikernya Ben Sesko. Mungkin yang berbeda hanya ada di Ahmad ya, karena Cunha kan posisi striker kiri biasanya diisi Cunha, namun Cunhanya cedera, jadi penyerang kirinya itu pakai Amad Diallo. Kalau dari sisi Brentford gimana? Saya kurang gak begitu hafal pemainnya. Paling yang dilihatin ya itu aja, si Igor Thiago. Nah, hasilnya gimana ya? Kalau skor ya 2-1 gitu. Namun apa yang bisa kita lihat di pertandingan ini, gak banyak berubah sih. Jadi jelas untuk saat ini Carrick sebaiknya menjadi asisten pelatih, belum untuk menjadi pelatih kepala. Mungkin bisa rekrut Carlo Ancelotti ya, yang gaya kepemimpinannya sama, lebih ke man management, bukan ke taktis atau ke teknis strategi di lapangan. Soalnya Carrick ini harus lebih banyak belajar gitu ya, karena kalau misal Bruno di kreatif midfielder ini nggak ada, sejauh ini kan belum ada gantinya gitu ya. Cuma beruntung aja Bruno belum pernah cedera. Hasil pertandingan secara pemain, kalau dari MU yang paling jadi spotlight ya jelas kapten one and only Bruno Fernandes, karena dia bikin umpan kunci, bikin end passing, selalu berkontribusi positif terhadap tim, termasuk asisnya ke Sesko. Kalau golnya kan 2-1. Yang pertama itu golnya si siapa ya? Si Casemiro yang heading. Terus yang kedua itu golnya Sesko dari counter attack, assist dari Bruno. Cara Sesko keeping the balls, kontrol, shooting, itu striker banget sih. Itu striker banget. Dia striker modern, masih muda. Seperti yang saya bilang, ini dibanding sebelumnya kan ada Timo Werner dari Jerman juga, lebih bagus Sesko. Dia lebih madep lah. Kalau secara usia Sesko juga masih panjang karirnya, dia masih muda gitu. Oke, kita review di belakang. Kiper sangat baik, Lamens, dia melakukan banyak penyelamatan. Ini kiper muda bertalenta, selayaknya dipertahankan backnya. Lini pertahanan buruk, mungkin hanya Aiden yang bermain bagus atau punya nilai lebih di atas rata-rata lini pertahanan, karena jujur aja kayak Maguire gak jelek, gak bagus juga, ya biasa aja sih. Cuma kalau untuk MU yang berusaha bangkit, perlu daya dorong lebih gitu. Dan pemain kayak Luke Shaw, Maguire, Dalot di pertandingan ini enggak sih, apalagi Dalot gitu ya. Luke Shaw juga dia di kartu kuning pula, terus diganti juga di menit 70-an. Kalau di sisi lini tengah, dua-duanya solid ya. Casemiro sama Kobe di pertandingan ini mereka bermain solid, namun Casemiro kan mau cabut karena dia end kontrak, tidak perpanjang kontrak.
tinggal si Kobe mungkin yang bagus di tengah. Tandemnya belum ada. Kalau depan ya masih mengandalkan Bruno Fernandes. Bruno juga bermain bagus ya. Dia hampir pemain paling konsisten lah di era beberapa pelatih, mau zamannya Ole, Rangnick, Ten Hag, terus siapa sampai sekarang si Carrick, dia selalu bermain bagus gitu ya. Bahkan ketika bapuk jadi zaman Amorim, dia masih tetap berkontribusi positif. Terus kalau Mbeumo di pertandingan ini sayangnya Mbeumo bermain di bawah rata-rata sih. Seharusnya dia nggak bermain seperti itu. Dia harusnya bisa lebih. Amad Diallo, yes, bekerja keras, namun ya ini Amad Diallo. Saya sering bilang Amad Diallo ini bukan Lamine Yamal. Dia pekerja keras, yes. Kalau soal apa ya, ikhtiarnya pemain ini ada banget gitu ya. Tapi dia bukan pemain top yang bisa memberi nilai lebih untuk tim. Soalnya mungkin ada 2 peluang emas, ada kalau dijumlahin dia punya 4 peluang, gak ada yang jadi gol. Ya paling gitu aja. Ketika dia tackle-nya nyampe bola ke Bruno bawa dribble ke depan, dribblenya open ke Sesko, dari Sesko kontrol, shooting, jadi gol. Mungkin itu momen itu Amad Diallo bermain bagus. Maksudnya momen itulah dia terlihat penting, tapi 45 menit satu babak, anjir ini pemain buang-buang peluang gitu ya. Mungkin kalau Amad Diallo itu lebih cocoknya posisi apa ya? Ya posisi winger sih, atau left winger, right winger. Jadi bukan ke lini serang. Kalau dia simpan di lini serang, banyak peluang yang terbuang karena gol-gol Amad Diallo itu bukan gol yang teknis individual gitu atau kemampuan teknik dari si pemain, tapi lebih sering karena dia kerja keras aja. Kadang nyerobot bola, kadang pressing, terus orang lainnya atau lawannya keganggu, terus dia bisa ciptain assist atau gol. Lebih sering kayak gitu, bukan ala Yamal yang lebih artistik gitu, lebih indah dan lebih efektif. Jujur Amad kalau gini terus gak akan kemana-mana. Kalau hanya ngandelin tenaga gitu ya. Soalnya secara fisik juga dia kan lebih kecil dibanding pemain Inggris lain atau pemain MU lain kan, yang lebih tinggi dan lebih gede badannya. Dia kan badannya kecil, juga rentan cedera. Amad sayang sekali dia diganti, karena memang sebaiknya diganti sih. Terus si Amad diganti sama Mazraoui kalau nggak salah. Terus kalau si Mbeumo ya kurang kelihatan di pertandingan ini. Menit 70-an juga dia diganti Mason Mount masuk. Sesko juga diganti babak 2, dia diganti Joshua masuk malah kartu kuning, bangkein pemain. Kayaknya rangkumannya itu aja sih guys. Mungkin yang paling bersinar di lini belakang satu ya Lamens, backnya si Aiden. Sisanya biasa aja, rata-rata. Terus tengahnya bermain solid, yes, ini sangat bagus ya. Depannya Bruno bermain bagus. Sesko juga, padahal Sesko sebenarnya dia kurang bermain bagus, cuma ya cetak gol gitu. Tapi bagus lah. Karena untuk striker main bagus juga main bagus, yang penting cetak gol supaya kepercayaan diri meningkat. Mbeumo sayang sekali lagi dan lagi dia kurang bermain bagus di pertandingan kali ini. Amad Diallo juga mungkin ya bakal banyak yang hujat atau head comment ke Amad, tapi ya mari kita lihat. Harusnya sih enggak ya, karena dia juga masih muda dan juga dia ini winger, bukan tugasnya untuk cetak gol. Ya gitu, mungkin yang paling kelihatan sih ya itu aja ya, si Lamens, Aiden, Bruno. Ya udah 3 pemain itu, ya sisanya nggak bermain bagus-bagus amat. Mungkin Casemiro, Kobe lah. Kobe ini asli ya, dia
jujur kalau apa ya, dia itu lebih cocok menyerang deh dibanding berada di lini bertahan atau di belakang. Dia lebih cocok agak ke depan sih dibanding di posisinya yang sekarang. Tapi ya karena masih ada Bruno ya, tapi coba aja mungkin Kopi mengisi posisi Bruno. Memang dia tidak sekreatif Bruno, tapi ini pemain punya tipikal berbeda. Dia attacking midfielder tapi dengan tipe yang berbeda. Kalau dari Brentford saya nggak hafal banyak pemain. Igor Thiago ini yang orang Brazil ya, pemain Brazil. Dia klasik striker. Jadi gol-golnya itu kalau saya lihat cuplikannya juga bukan gol yang modern striker ala Sesko atau ala Harry Kane atau ala Lewandowski atau ala Haaland. Dia lebih ke striker murni aja gitu, yang bisa, ini pemain bagus, berotot, banyak tenaga, bisa cetak gol. Tapi kalau kontribusi atau keterlibatan di permainannya saya kurang melihat ya. Kayaknya ini tipikal Brazil banget gitu, yang ya dia bagus tapi bagusnya hanya untuk diri sendiri gitu. Tidak memberi nilai tambah ke pemain-pemain di sekitar. Kalau dulu kan mungkin ada Benzema ya, yang mau gitulah turun ke belakang ikut ngepres gitu. Kalau Igor nih saya rasa sih ya kalau dipakai di Man City juga kurang kepake sih, atau dipakai di Liverpool juga kurang ya, karena lebih bagus Ekitike daripada Igor Thiago. Cuma pada saat musim ini dia cetak banyak gol, kalau nggak salah 20 atau 21 ya, bagus ya. Mungkin kalau dia mau berupaya lebih terlibat dalam pertandingan, lebih turun ke belakang, ikut juga membangun serangan, dia akan lebih berkembang sih. Karena dulu juga ada pemain, kalau nggak salah si Chicharito, Javier Hernandez Chicharito, dia tuh kalau main sering cetak gol, bikin assist, yes, tapi ya gitu aja, nggak kepake guys di zaman sekarang. Mungkin kalau di Liga 1 Indonesia atau di liga-liga yang menengah ke bawah kepake, yang penting cetak gol. Tapi kalau di Liga Inggris ini nggak kepake, atau kurang kepake gitu ya, dan kurang diminati oleh klub-klub. Ya buktinya siapa ya dulu, Ciro Immobile yang pemain Italia itu Lazio. Dia cetak gol kalau nggak salah 30, 36. Dia tuh top skor 3 kali apa berapa kali gitu loh. Apakah jago cetak gol? Jago parah bro. Tapi ya kita lihat apakah Lazio-nya ngangkat, kan enggak gitu ya. Malah klub itu lebih senang pemain seperti Lautaro, pemain seperti Vlahovic dihargai mahal, karena ya memang ini pemain selain bisa cetak gol, jago, tapi dia juga memberi nilai tambah kepada tim. Jadi dia ngangkat tim gitu loh. Kayak dulu Robin van Persie, kalau dia hadir, dia cetak gol, bikin assist, bikin hal-hal yang positif. Tapi selain itu dia tuh terlibat di pertandingan dan memberi mental tambahan mental lah, tambahan dukungan moral gitu loh ke pemain lain. Kalau ada orang ini gue lebih semangat gitulah kasarnya. Ya udah, ini udah 15 menit, sorry kepanjangan. Saya juga agak malu ini karena di kosan ya. Saya mungkin seharusnya sudah punya ruangan sendiri untuk rekam-rekam. Ini juga lampu ada seadanya gitu ya, cuma lampu kosan. Thank you.